Hai, balik lagi di Cerita Bareng Aldi. Dan hari ini sudah ada bintang tamu spesial di pinggir gue. Ini ada Iqbal. Iqbal, kenalin dulu ke teman-teman. Oke, jadi kenalin gue Iqbal. Nama panjangnya Iqbal Naim. Dan sekarang gue masih mahasiswa di Universitas Gorontalo, jurusan Administrasi Publik. Sekarang kesibukannya apa, Bang? Selain sebagai mahasiswa? Kesibukannya sekarang ngebucin ya? Ngebucin. Bukan dong. Sementara nyusun skripsi juga dan ada beberapa proyek juga yang sementara gue rintis. Dan insya Allah beberapa hari ke depan akan terrealisasikan. Doain. Kita doakan ya guys. Dan Iqbal, BTW selamat datang di podcast ya, podcast Cerita Bareng Aldi. Seperti biasa, di sini kita nggak lama-lama podcastnya, kita mau main games. Oh, games ya? Ya, games. Oke. Tapi kalau mau makan silakan makan. Oh iya, oke. Hari ini kita disponsori oleh Kritik. Oh, sorry guys. Sponsor. Oke, jadi ini udah ada kotak putih ya di saya. Jadi kamu tinggal ini ada pertanyaan di sini. Jadi silakan jawab pertanyaan ini. Jadi ada 3 pertanyaan yang kamu harus jawab cepat dan berikan alasannya. Oke. Wow, sangat-sangat menantang ya, Bun. Iya. Oke. Jadi cerita aja. Sama nantinya kita akan ada bacain cerita-cerita dari teman-teman juga di Instagram. Oke. Tadi barusan gue udah di IG udah kasih. Pertanyaan pertama. Ini jawab yang baik dan cepat dan jujur. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jawaban pertanyaan pertama. Apa 3 hal terpenting dalam hidup yang paling kamu syukuri? Keluarga, waktu apa ya? Keluarga, waktu. Keluarga, waktu, uang. Realistis banget ya, Bun. Kenapa keluarga pertama? Yang pertama, keluarga adalah hal paling terpenting ya untuk semua orang, gue rasa. Karena lu mulai pendidikannya itu dimulai dari keluarga gitu. Oke. Yang kedua, terkait dengan waktu, ketika lu nggak bisa memaksimalkan waktu yang lu punya, lu ketinggalan waktu dan lu ketinggalan timing, otomatis lu nggak bisa berkembang dong, lu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan terakhir uang. Nah, secara logically semua orang butuh uang ya, apalagi zaman sekarang. Dan bukan maksud gue orangnya money oriented, enggak, tapi ya sekarang hal yang paling kayaknya mendukung kehidupan kita adalah uang gitu. Tapi kalau uang itu kan tidak selamanya buat bahagia. Bener banget. Sebenarnya uang nggak bisa bikin kita bahagia ya. Nah, bukan sebagai patokan untuk ngukur sampai di mana kebahagiaan lu oleh uang. Cuman lu bisa beli kebahagiaan lewat uang. Kayak gitu ya. Iya. Karena menurut gue ya. Tapi itu cuma sementara. Iya, bener. Kembali lagi itu cuma sementara. Tapi ketika lu punya finansial yang baik, otomatis lu bisa merencanakan kehidupan lu itu lebih terarah gitu. Oke. Jadi ada keluarga, waktu, dan uang. Pertanyaan kedua, Pak. Pertanyaan kedua. Apa pelajaran hidup yang pernah kamu pelajari dan kamu anggap yang paling berguna dan bermanfaat? Kegagalan. Kegagalan? Iya dong. Kenapa kegagalan? Karena menurut gue ya, karena semakin banyak kita gagal, semakin banyak kita belajar sampai di mana kemampuan kita gitu. Buat ngembangin diri, lu harus gagal dulu, baru bisa ngembangin diri lu. Lu tahu kekurangan diri lu di mana dari kegagalan sih. Jadi ketika gue gagal dalam suatu hal, gue bakal belajar dari kegagalan tersebut. Dan itu yang motivasi selama ini kehidupan gue sih, seperti itu. Iya. Karena dari kegagalan itu kita bisa belajar banyak hal dari situ. Iya, benar banget. Iya, betul. Dan pertanyaan selanjutnya nih ya Iqbal, bagaimana ciri-ciri orang alay menurut Anda? Iya, alay ya. Bagaimana ciri-cirinya? Ya. Paradigma lingana. Bagaimana? Alay. Apakah alay itu yang dia harus posting di Instagram 3 kali sehari? Iya dong. Atau beda ya kategori orang alay. Dan juga misalnya
mau posting misalnya 3 kali postingan per hari ya itu kebebasan ya, dan menurut Aldi itu kesenangan buat diri sendiri. Kalau alay menurut Nana itu yang kalau misalnya TikTok Gak apa, silakan. Ini cerita barang Aldi, cerita apapun itu. kalau misalnya di TikTok, kalau misalnya di TikTok, alay menurut Ngana kalau di TikTok kenapa? kalau misalnya di TikTok yang gayanya itu kayak gini. Selebel atau ya ada slow motion gitu kan, iya norak banget sih menurut gue. Itu kalau menurut kamu, apa lagi? Tapi sebenarnya kembali lagi sih alay Kembali itu lagi ke kembali lagi dari masing-masing bagaimana menilai seseorang. Cuman menurutku alay itu masa untuk menuju kedewasaan. Dulu kamu pernah Iya dong, alay banget di Facebook. Iya. Sampai fotomu gini kan. Iya, pakai kamera belakang lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Pertanyaan selanjutnya, jika kamu suka sama cewek, terus kamu mulai mendekatinya, di chat tiap hari, terus si ceweknya cuma bilang, oh, apa langkah selanjutnya yang akan kamu ambil? Wah, berat banget ya. Cewek yang menurutku menarik adalah dia yang susah untuk kita deketin gitu. Yang judes lah kalau di awal-awal gitu kan ya. Dan kebanyakan mungkin cewek-cewek bakal seperti itu kalau misalnya ada orang yang mau dekat, judes banget dan lain-lain gitu. Kalau misalnya nanti dapat jawaban oh oke, oh iya, sip atau cuma stiker, dan lain-lain. Kalau masih 1, 2, 3 kali di awal-awal itu bolehlah, masih bisa diterima ya menurut gue ya, karena dia masih tahapan untuk menilai gitu. Kalau misalnya lu udah ngebuktiin lu udah suka sama dia, terus jawabannya hanya seperti itu, otomatis dia nggak tertarik dong sama lu. Jadi harus mengurangi porsi perjuangan gitu, bukan mengurangi porsi torang suka gitu kan. Jadi kurangi aja porsi perjuangannya, tapi kalau misalnya masih suka ya berjuang aja. Selama ini pernah ngalamin yang begitu? Pernah. Terus apa? Lanjut dan akhirnya dapat respon positif. Oke, gitu. Jadi itu cukup pertanyaannya Iqbal. Cukup? Yes, of course. Wah, gamesnya menarik banget ya. Cukup. Oke. Cerita orang Aldi, tapi nih ada lagi di Instagram Bal. Oh, ada. Itu tadi baru di kotak. Oh, ada. Sekarang yes. Aduh. Terus sekarang kita bacain yang di Instagram dulu, Bal. Ini tapi kita nggak bacain namanya. Jadi barusan gue udah di Instagram story, di IG story udah cerita Bang Aldi buat status. Nih, pertanyaan dari mereka, ini pendapatmu ya. Gue juga nggak tahu ini apa ya. Apa itu mengapa dan kenapa? Ya. Menurut Anda, apa itu kenapa dan mengapa? Pertanyaan itu sangat absurd, guys. Iya. Apa itu mengapa dan kenapa? Nggak jawab ya? Apa itu mengapa dan kenapa? Mengapa dan kenapa? Mengapa mungkin karena ada alasan di balik pertanyaan, dan kenapa ada alasan juga di balik pertanyaan ya. Nggak tahu deh. Kalau dari gue, mungkin apa ya? Mengapa lu mencintai dia? Kenapa dia tidak mencintai diri lo? Aduh, berat banget. Iya. Iya sih. Kadang-kadang ada juga sih yang seperti itu, kayak lu udah suka banget sama seseorang, tapi responnya nggak bagus. Iya. Dan bukan berarti dia nggak suka ke lu gitu, cuman mungkin dia punya pilihan lain. Betul sekali. Nih, cerita bareng Aldi. Kena tilang hari ini. Aduh, kena tilang banget. Aduh. Kalau tidak kena, kalau apa ya? Kalau misalkan tidak suka kena tilang gimana? Pakai helm, guys. Pakai helm. Lengkapi surat-surat kalian, dan mungkin podcast ini bakal disponsori langsung oleh Kapolda setempat ya. Ya. Jangan lupa SIM-nya, STNK. Jangan lupa, guys. Bawa gitu ya. Karena kalau misalnya nggak pakai helm juga kan bahaya. Jadi pakai helm lah, atau kalau misalnya ada razia,
lu lihat di depan Raja langsung putar balik Iya. aja gitu. Jangan sampai duit lu kan Ini keluar. 250 Aduh. gila. Gue pernah sih Iya ya. bareng pacar lagi. Asik. Oke, let's go. Itu sih dari Instagram. Oh ya. Banyak banget ya bun. Nanti kita tunggu lagi. Oke. Oh ini. Ada. Pengalaman yang paling berharga sampai dengan saat ini. Pengalaman yang paling berharga. Waktu itu pernah ikut pemilihan duta genre Provinsi Gorontalo tahun 2020 dan alhamdulillah dapat duta genre juara 1 Provinsi Gorontalo. Alhamdulillah. Terus itu Dan ikut juga di pemilihan nasional dan proses dari gua menjabat menjadi duta genre Provinsi Gorontalo itu banyak banget proses yang gua dapatin gitu. Belajar membangun relasi, belajar kerjasama, belajar memahami orang, dan gue rasa di tahun 2021 itu adalah tahun gue karena banyak hal yang gue dapat di 2021, 2020 gitu banyak banget hal yang gue dapat. Insya Allah di tahun ini lebih berkah lagi. Ada resolusi nggak di tahun ini? Ada dong. Ada. Resolusi gue di tahun ini bisa menjadi manusia yang lebih baik ya. Menjadi manusia yang lebih baik terus. Dan basically mau kelar kuliah. Terus. Insya Allah kelar kuliah di tahun ini, dapat pekerjaan dan bisa keliling dunia kah? Iya, Iya. punya resolusi seperti itu. Baru resolusi aja. Ayo guys. Resolusi. Menurutmu penting nggak resolusi itu? Penting dong. Karena ketika kita punya resolusi, kita punya perencanaan ya, dalam artian kita udah bisa memilih dan memilah keputusan-keputusan yang bakal kita ambil. Ya, betul. Misalnya resolusi gua mau cepat wisuda di tahun 2022. Otomatis gua harus memilih jangan malas-malasan. Iya. Jangan buang-buang waktu, harus kerjain skripsi lu gitu. Betul. Jadi motivasi sih. Motivasi. Nah, motivasi buat ayo lebih semangat lagi. Iya, gitu. Nih, karena kita udah tahu apa yang kita bakalan kita buat nantinya. Seperti itu sih. Tuh. Nah, gitu guys. Cerita Barang Albi kali ini bersama Iqbal Naim. Dan thank you banget buat kalian semua yang udah nonton sampai dengan akhir video ini. Dan jangan lupa buat like, comment, dan juga follow TikTok gue. Gue juga. Oke, Iqbal apa TikToknya? Enggak ada TikTok dong. Apa? Instagram ya. Jadi Instagram. dikunjungi aja di Instagram gua @iqbalnaim L-nya double pakai underscore di akhir. Oke, nanti ada di sini deh di bawah situ. Oh, gua sini ya. Oke, bye-bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.